bahwa disayangi maksudnya, bukan saya. Saya ada pendamping. Yang juga yang saya sayangi, saya dari Bu Rosenda, Ketua DPP, Pemenang Kota Aceh. Seterusnya yang kami hormati juga ahli BIPS Aceh Tengah, Pak Faisal, yang tadi mendapat pujian dari penyair apa namanya tadi, Ridho, beserta kasih hati yang berhadir. Alhamdulillah, terima kasih Pak Isa dan kawan telah meramaikan. Ini saya kasih potret ya, si potret. Alhamdulillah berhadir sama-sama, dan kepada yang tak tersebut nama dari Polma juga ikut serta dalam penghormatan ini. Yang ngaji tadi, alhamdulillah. Seterusnya juga penghormatan kepada Bu Kasubag yang cukup bahagia dibilang tadi tahu baca nih. Bu Kasubag, alhamdulillah saya juga membaca dari gestur cukup. Yang paling berbahagia bulan ini adalah Bu Kasubag. Dan terima kasih telah bersusah payah sejak awal hingga terselenggaranya kegiatan ini tentunya. Juga seluruh perakasi yang berhadir lengkap, alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Ada Pak Sipenman, Musnadi, kemudian juga Pak Syah, Pak Tembudul, Tunggu Zulkarnain nggak biasa saya panggil, Tembudul biasanya. Pak Iqbal, Walid, alhamdulillah berhadir, terima kasih. Seterusnya juga Ibu Bendahara Zakat Wakaf yang alhamdulillah ikut serta untuk meramaikan kegiatan ini. Seterusnya juga kepada seluruh ketua yang hadir pada kesempatan ini. Seluruh ketua ada kesimpulan ya. Mewakili. Berarti ini ketua-ketua yang senior ya. Alhamdulillah mewakili ketua. Seterusnya juga ada dari Pojalu, Ketua Pojalu, Ibu Ros, ya, Ibu Rama, semuanya. Alhamdulillah berhadir pada kesempatan ini. Juga Pojawas yang berhadir juga pada kesempatan ini. Menurut informasi Pojalu, Pojawas mendapatkan keistimewaan tahun ini diundang dalam rapat ini. Kalau nggak salah saya seperti itu ya. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada panitia yang telah mengundang sehingga dapat mengetahui bagaimana sebelum kita mengadakan rapat ini. Seterusnya juga penghormatan tentunya kepada seluruh kamar yang berhadir, yang diundang kembali. Kamar semuanya tak? Semuanya kamar, mulai dari RA, MI, MTS, MA, alhamdulillah berhadir. Yang RA yang mana tadi? 3 orang ya, alhamdulillah hampir ketinggalan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau MI, MTS, MA sudah include dalam kegiatan ini,
bagi kita laki-laki, adrenalin itu harus terus dihidupkan. Itu bapak sehat seperti Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad jalan kaki bawa mobil sendiri dia supaya adrenalin itu masih hidup gitu. Tapi kalau sudah kemanjaan itu bisa mati adrenalinnya dan itu akan merusak sistem metabolisme tubuh kita. Nah itu menurut kata orang kan, ada yang mau kopasnya. Oleh karenanya, alhamdulillah saya pribadi bersyukur kepada Allah atas kesehatan ini dan juga saya tengok juga ya teman-teman sekalian dalam keadaan seorang fit semuanya, dan ini nantinya kita harapkan malam ini walaupun sehat sekali janganlah begadang terlalu malam karena besok harus fokus kita ikut Zoom ya bersama Pak Sidik, insyaallah kita nanti ikut Zoom. Kalau bisa kita tunggu narasumbernya, jangan sampai kita terlambat saat Zoom itu dimulai. Nanti akan dikasih tahu oleh panitia. Seterusnya dalam kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Pak Wali atas ya waktu yang diluangkan kepada kami. Sebagaimana laporan tadi ada datang BPK dari Jakarta, BPK Jakarta datang ke Aceh Tengah untuk audit ya banyak hal. Saya tanya apa aja yang diaudit Pak? Bahkan saya kata tadi banyak hal, nggak sanggup identiknya lagi. Yang sudah diaudit itu harus mau lagi baik. Ya, Ibu Kasubag sedang berdoa kepada Allah supaya kita jangan diaudit karena kantor kita lagi tidak rapi, susah cari data-data. Moga-moga doanya dikabulkan oleh Allah dan saya juga ikut berdoa. Itu berdoa juga dengan periksa dulu dah. Alhamdulillah nanti kalau saya diaudit kondusif di kantor dan sebagainya, nah itu nggak apa-apa. Jadi juga saya doakan para kakak juga sukses menghadapi BPK, tapi dengan mau diantar untuk makan dan minum itu kali terus. Jadi kalau udah mau makan dan minum itu sudah jangan kita ada, BPK aja. Sekilas barangkali ada yang menginfokan itu yang diperiksa adalah sekitar pembayaran seperti tukin, seperti guru dan sebagainya. Oleh karena itu bagi kita juga yang sama problemnya dengan semua kemenang, kita juga senantiasa siap apapun kita diperiksa. Rakor ini kan tujuannya juga seperti itu, agar kita dapat memiliki visi yang sama, orientasi yang sama dalam memberikan pelayanan, bukan hanya dalam hal yang bersifat administrasi, tapi juga dalam hal keuangan dan juga pelayanan sama. Kita pastikan bahwa tidak ada pegawai kita yang tidak cukup tukinnya, yang tidak cukup uang makannya dan sebagainya. Jadi sesuai dengan tema kita angkat, itu meningkatkan. Bukan tidak ada transparansi selama ini, tapi meningkatkan. Transparansi itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya dalam hal keuangan, dalam hal pelayanan administrasi juga transparansi. Ini kenapa terlambat suratnya? Harus transparan. Kita katakan ini Pak Pemenang tidak ada di tempat. Ini yang ini cuci dan sebagainya. Jadi transparansi itu jangan diarahkan pikiran kita hanya uang gitu. Ini kenapa lulus? Ini kenapa nggak lulus? Ya, kemarin saya di PTN itu. Saya di PTN kemarin. Itu dicecar. Kalau ada yang nonton itu si Mina itu tajam bicaranya. Tapi karena kita tidak ada dalam sebuah masalah yang tidak ada di dalam masalah yang dihadapi itu, kita ada di luarnya gitu. Kita mudah untuk menerapkan, termasuk transparansi ini. Makanya entah kenapa ini ada kaitan
termasuk nanti tidak ada lagi misalnya harus disoroti kita dengan banner pertunjukan bos. Ya, kita suka aplikasikan. Setiap ini coba lihat kami buat laporan. Saya absen sekarang. Anak print oleh Pak langsung setelah digital orang semua bisa buka. Apalagi Kota Banda Aceh sudah sering terkatakan bahwa daerah Aquaris. Sedikit aja ada masalah muncul dia. Tapi Pak Menteri dengan boleh itu ya kemarin kita kan sampaikan juga Kota Papung itu kamar itu adalah bagian daripada kami. Gak mungkin kami menghantarnya. Paling-paling kami mengarahkannya apa sih yang jadi masalah, bicarakan dan sebagainya. Buatlah setransparansi mungkin informasi-informasi yang diterima. Karena nggak ada sesuatu. Ternyata mereka mengeluh gini, ada kutipan 800.000 itu untuk kelas digital, tidak dipaksakan siapa yang mau gitu. Jadi alhamdulillah kekhawatiran Buka Subak juga kasih firman kemarin, kekhawatirannya alhamdulillah tidak terjadi, ya. Alhamdulillah. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Ini ke depan kita berharap lewat koordinasi ini juga yang namanya koordinasi itu apa? Kalau bisa lihat dari sisi epistemologi, koordinasi itu akan menyambung, mengintegrasikan semua titik-titik fungsional agar dia dapat mengarah bergerak bersama menuju sebuah tujuan. Kalau sudah seperti ini saya bicarakan, saya seperti seorang akademik membicarakan ini kan begitu, bukan sebagainya. Tapi saya ingin terkesima dengan pendapat Pak Muradi tadi, Pak Ketua itu. Beliau berpidato kayak pidato seorang menteri dah. Alhamdulillah. Sudah mulai cubit-cubit sikit dengan saya juga nggak apa-apa. Saya bilang alhamdulillah ya, bagus. Jadi kalau lihatlah koordinasi itu dari sisi etimologinya, bahwa koordinasi itu adalah mengintegrasikan, mengaitkan semua fungsi-fungsi yang ada, semua titik-titik yang fungsional, sehingga dia mengarah kepada tujuan yang sama. Nah ini begitu juga, tidak ada satu tarik utara, satu tarik ulu. Nah itu arti dalam bahasa Aceh. Siro dari ujung, siro dari ulu, nggak ada. Ini yang kita harapkan dengan koordinasi ini, semua informasi-informasi yang ada saling kita berikan keterbukaan dan juga saling menguatkan, sehingga arah pelayanan kita ke depan menjadi lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Itu harapan kepada seluruh peserta, dan saya berharap juga kepada peserta nanti berikan ruang, ya. Jadi Pak Kasih nanti berikan ruang. Kalau memang itu memang diadopsi dalam DIPA, adopsikan aja, ataupun rancangkan aja ini masuk ke DIPA. Misalnya ini Pok Jalu selama ini dari mana dana operasionalnya? Kalau Pok Jawas itu ada bantuan kemarin ya, Pok Jawas ada bantuan susah lewat madrasah reform ya. Nah, Pok Jalu ada enggak? Kemudian juga apa lagi? KKD, MDP ya. Apakah ke depan ini masih ada? Kita nggak tahu juga kan. Tapi munculkan saja. Kalau memang bisa munculkan saja. Dan nanti di rapat koordinasi tingkat provinsi sampaikan. Kadang-kadang kita nih Pak akan Malang Aceh Tengah, kita ini kadang-kadang nggak bisa menggeser format yang ada di pusat. Paling-paling kita ini membreakdown saja. Seperti kegiatan hari ini kan nggak ada dana khususnya, tapi kita breakdown dari SPPD sehingga kita bisa melaksanakan ini. Dan ini saya kira sebuah tradisi yang bagus. Ini gengsi kemana ini kan muncul. Dalam artian begini, Bapak. Ada satu kewajiban kita untuk, kata orang keren ini, orang intelektual, padahal kan membangun image, jadi building image. Jadi rapat kita Muara Banda Aceh dipaksa itu begitu nanti muncul di streaming, muncul di YouTube,
muncul di berbagai media sosial lainnya. Oh, keren, gaji keren, paksa terus building image-nya itu terbangun gitu, membangun image. Oh, kementerian kali tidak yang mereka gaji benar-benar ada, ini enggak ada. Nah, walaupun yang kita bicarakan sama sebenarnya. Ini satu perubahan saya kira dari segi tampilan Kementerian Agama itu di perubahan. Dan kita berharap juga bukan hanya tampilan nanti, pelayanan juga seperti itu. Saya betul-betul Bapak Ibu sekalian empati juga saya kepada problem yang dihadapi oleh kepala madrasah, KUA, dan semua kita ada problem masing. Ya. Dalam arti kalau andai kata ada sorotan, pungutan dan sebagainya, yang pertama ditanya itu akan gunanya gitu. Ini bagaimana Pak? Saya dengar begini Pak, saya harus jawab apa gitu. Begitu juga kayak kemarin itu saya. Ini kapan kejadiannya? Saya katakan kan, nggak ada suratnya. Bagaimana saya tindak lanjutinya? Nggak bisa, karena nggak ada suratnya. Jadi kita ikut empati terhadap semua masalah yang dihadapi Bapak Ibu sekalian. Dan seperti Pak Mahdi juga kan, Pak Mahdi kan empati saya kepada Pak Mahdi kan. Sekarang sudah tegas kan. Jadi kita berharap begini Bapak Ibu sekalian, pelayanan kita apakah di KUA, di madrasah, juga penyuluh gitu kan, itu cobalah pelayanan yang betul-betul nanti dirasakan oleh masyarakat sangat bermakna, sangat senang dia memahami. Nah, jadi datang ke kantor penyuluh mau katanya KUA dengan seluruh penyuluh yang di situ, pengguna di situ, cobalah bersilaturahim dengan bagus, dengan baik. Itu sebetulnya dengan aku dalam kerja kita. Jangan begini Bapak Ibu sangat sopan dengan saya misalnya, tapi nggak sopan dengan yang lain, tidak boleh. Jadi yang namanya ramah itu, keramahan itu tidak pandang strata, nggak pandang orang. Kalau ramah-ramah itu semua. Transparansi itu kadang-kadang membuat kita tidak nyaman gitu, dan ketahuan ini sehingga nggak ramah lagi nanti. Ketidaknyamanan itu yang membuat kita nggak ramah gitu. Jadi misalnya ini takut diketahui, udah datang lagi si wartawan itu, datang lagi dia gitu, udah nggak ramah lagi kita. Jadi kalau transparansi ini kita lakukan dengan sepenuh hati nggak apa-apa, mau masuk rumah silakan gitu. Ini yang kita harapkan ke depan, format baru Kementerian Agama Kota Banda Aceh menyongsong sebuah era, di mana era ini adalah era digital yang tidak dapat tutupi lagi semua kinerja kita. Apalagi kita dihadapkan dengan sebuah harapan obsesi bahwa Kementerian Agama Kota Banda Aceh ini harus mencapai ZIWBK, PP apa singkatannya? PP, ada PP ZI gitu ya. Program negara. Iya, pucuk. Itulah obrolan saya kan. Itu obsesi kita. Kemarin kita belum masuk ke tahap lanjutan, baru tahap penilaian ya, karena masih banyak. Ternyata sulit untuk itu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dengan transparansi ini, dengan akuntabilitas kinerja kita, jangan berpikir rumit dulu gitu. Jangan berpikir, jalani aja dulu pelan-pelan, insya Allah kita bisa. Saya harap juga kepada seluruh tim 1, tim 2 tim area, seluruh area, ada 6 area kita ini terus bersemangat, terus berbenah. Semoga obsesi kita ke depan tahun 2025 kita memperoleh JKUBK kan seperti itu. Itu salah satu yang kita inginkan di depan. Dan saya ucapkan terima kasih pada
Mohon diminta maaf. Pohon sangon dibuat triplek. Triplek dijual ke pasar kota. Di kota Takengon ada rakor sambil darilek. Moga menolak kota Banda Aceh tetap semangat dalam bekerja. Jangan samakan ikan gepik dengan ikan gurami. Walaupun sudah wabillahi taufik, tapi tetap Allah muwaffiq ila